Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak ustazah, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya. Nah, hari ini kita berjumpa lagi bersama Zahrita di kelas 1 Madinah dalam pembelajaran daring. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Nah, hari ini ustazah berharap anak ustazah tetap bersemangat, tetap untuk konsentrasi dan senang melihat video yang akan ustazah tayangkan. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya nak. Silahkan angkat tangan dan tundukkan kepala. Kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa kita tadi didengarkan dan dikabulkan oleh Allah dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, baik anak ustazah, silakan anak ustazah keluarkan buku yang ini. Halaman 51. Nah, simak penjelasan ustazah berikut ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini: 1. Siswa dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan posisi yang tepat saat duduk dan membaca. 2. Siswa dapat menunjukkan dan mendemonstrasikan jarak yang tepat antar mata dan objek saat membaca. 3. Siswa dapat membilang 1 sampai 10 dengan bantuan jari tangan dan menunjukkan lambang bilangannya. 4. Siswa dapat mengali informasi tentang waktu yang tepat untuk tidur di malam hari dan bangun di pagi hari. Baik anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin di pembelajaran kedua kita sudah membahas tentang alat indera. Alat indera, saya ulang ya. Alat indera adalah alat perasa yang terdiri dari 5 macam, yaitu pertama penglihat, pencium, pengecap, perasa tubuh, dan pendengar. Sekarang coba jawab pertanyaan ustazah. Apakah alat indera yang kita gunakan sebagai penglihat? Ayo jawab anak ustazah, apa dia? Nah, pintar sekali. Ini dia alat indera yang kita gunakan untuk penglihat, yaitu mata. Nah, ini dia mata. Nah, mata harus kita jaga kesehatannya. Nah, salah satu cara menjaga kesehatan mata yaitu dengan cara mengatur jarak dan posisi duduk kita saat membaca. Anak ustazah lihat lagi gambar. Nah, pada gambar nampak ada 3 contoh posisi duduk ya. Nah, coba anak ustazah lihat. Nah, kira-kira pada gambar ini manakah posisi duduk yang benar? Coba tunjuk mana yang benar. Nah, bagus. Nah, posisi duduk yang bagus seperti ini. Nah, ini adalah posisi duduk yang bagus, yang mana kita lihat punggung diluruskan, kepala ditegakkan. Nah, punggungnya tidak membungkuk ya, dan kepalanya tidak pula ditundukkan. Jadi posisi duduk kita punggung diluruskan dan kepala kita tegakkan. Nah, kemudian yang kedua, lihat lagi gambar. Nah, ini adalah jarak membaca kita. Nah, sama-sama kita lihat di mana dan seperti apa dan sejauh mana jarak kita antara mata dengan buku. Anak ustazah perhatikan gambar ini. Nah, pada gambar berikut, mana yang bagus atau mana yang benar jarak antara mata dengan kita membaca atau jarak dengan buku kita? Nah, coba anak ustazah lihat mana yang betul. Nah, bagus sekali. Inilah posisi yang betul jarak mata dengan buku saat kita membaca. Nah, jadi anak ustazah ada lihat. Nah, ustazah ulang ya. Ini posisi duduk yang benar saat membaca, dan ini posisi yang benar saat kita menjaga jarak mata dengan buku ketika kita membaca. Nah,
Sekarang anak ustazah coba praktekkan, perbaiki duduknya, baik yang duduknya di kursi ataupun di atas karpet ya. Coba perbaiki posisi duduk anak ustazah seperti yang Zah tunjukkan gambar ini. Posisi duduk dan jarak membaca buku. Dah, bisa anak ustazah? Nah, dengan cara seperti ini maka kita sudah termasuk orang yang bisa menjaga kesehatan mata. Kalau anak ustazah membaca buku seperti posisi tadi, maka mata kita ini akan tetap terjaga kesehatannya. Apakah anak ustazah bisa mempraktekannya? Nah, insya Allah bisa ya, harus bisa supaya mata kita tetap sehat. Ada dengar anak ustazah? Dah baik. Posisi duduk dan jarak membaca buku. Nah, kita lanjut ke materi berikutnya. Anak ustazah silakan perhatikan gambar berikut. Sama-sama kita lihat ya. Pada gambar berikut adalah gambar si Lani dan teman-temannya sedang berada di taman. Nah, coba amati apa saja yang dilakukan oleh teman-teman Siti di taman. Nah, kita lihat ya pada gambar. Nah, pada gambar kita lihat pertama ada si Beni. Beni sedang menendang bola menggunakan kakinya. Kemudian kita lihat lagi ada si Lani. Lani sedang mencium bunga dengan hidungnya. Kemudian ada si Siti. Siti sedang mengamati kupu-kupu yang terbang dengan matanya. Nah, kemudian ada lagi si Edo. Edo sedang bermain layang-layang, yaitu menggunakan apa ini? Menggunakan tangannya. Nah, pada gambar kita lihat teman-teman si Siti di taman itu sedang menggunakan semua anggota tubuhnya. Jadi semua anggota tubuh kita ini bermanfaat dan ada gunanya masing-masing. Seperti mata tadi digunakan oleh si Siti dengan si Dayu untuk melihat, kaki digunakan oleh si Beni untuk menendang bola, dan tangan digunakan si Edo untuk bermain layang-layang. Nah, tangan adalah anggota tubuh yang sangat bermanfaat, terutama jari-jari kita ini. Jari-jari kita ini kita gunakan untuk makan, untuk minum, untuk menulis. Nah, apakah anak ustazah tahu nama-nama jari-jari kita ini? Ada yang tahu? Nah, coba sekarang kita cari tahu dengan kita bernyanyi nama jari-jari. Anak ustazah mau bernyanyi? Nah, tentunya mau bernyanyi, semangat ingin bernyanyi. Bagus, pasti semangat untuk bernyanyi. Nah, anak ustazah boleh ya ikuti dan dengarkan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kita hari ini mencoba bernyanyi yang ada di buku tema 1 Diriku kelas 1. Nama-nama jari. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Ibu jari pertama, telunjuk yang kedua, ketiga jari tengah, keempat jari manis, kelima itu kelingking. La 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 la. Anak-anak hebat, selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak ustazah? Apakah senang mendengar nyanyi tadi dan anak ustazah bisa mengikutinya? Nah, pastinya senang ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi anak ustazah sudah mendengarkan lagu tentang jari-jari. Sekaligus anak ustazah juga berhitung menggunakan jari. Seperti tadi yang pertama mengenal ibu jari yang pertama, telunjuk yang kedua, kemudian ketiga jari tengah, keempat jari manis, dan yang kelima jari kelingking. Nah, ustazah rasa, ustazah udah tahu ya nama-nama jari kita semuanya ini. Nah, alhamdulillah kalau kita sudah mengenal dan tahu. Nah,
Sekarang apakah anak ustazah bisa berhitung menggunakan jari-jari? Bisa? Nah, insya Allah bisa ya, dan harus bisa. Nah, sekarang coba anak ustazah tebak jari ustazah dan hitung ada berapa. Nah, bisa? Siap-siap ya. Nah, sekarang coba anak ustazah perhatikan jari ustazah. Nah, ini ada berapa jari ustazah? Ada berapa? Pintar. Ada dua. Ada berapa nak? Ada 2. Nah, kita lanjut berikutnya. Ini ada berapa jari ustazah? Coba hitung. Berapa jari ustazah? Pintar sekali. Jari ustazah ada 4. Ada berapa nak? Ada 4. Nah, sekarang lanjut lagi. Ini ada berapa jari ustazah? Coba hitung. Nah, hitung ya. Nah, bagus. Pintar anak ustazah. Jari ustazah ada 5. Ada berapa nak? Ada 5. Nah, sekarang kita lanjut. Coba hitung ini. Jari ustazah ada berapa? Coba hitung ya. Silakan hitung. Ada berapa jari ustazah? Nah, bagus sekali anak soleh dan soleha ustazah. Jari ustazah ada 7. Ada berapa nak? Ada 7. Nah, sekarang ini lagi. Ada berapa jari ustazah? Nah, coba hitung. Berapa jumlah jari ustazah? Ayo nak, hitung ya. Nah, bagus sekali. Jari ustazah ada 9. Ada berapa nak? 9. Nah, sekarang coba tebak lagi. Ini berapa jumlah jari ustazah? Ada berapa nih? Ayo tebak. Semuanya ustazah angkat jari ustazah. Ada berapa ya? Bagus. Anak ustazah ternyata pintar-pintar ya semuanya. Jumlah jari ustazah ada 10. Berapa nak? 10. Pintar sekali. Nah, apakah sekarang anak ustazah ada bisa berhitung menggunakan jari-jari? Bisa ya, insya Allah bisa. Nah, untuk lebih pahamnya, anak ustazah silakan kerjakan tugas berikut ini. Nah, tugas ini boleh dibantu oleh orang tua menyelipkan gambarnya di kertas selembar. Jadi tugas ini anak ustazah kerjakan di kertas selembar. Caranya tarik garis. Jadi tariklah gambar jari yang sesuai dengan jumlah angkanya pada gambar berikut ini. Nah, boleh dibuatkan gambarnya oleh orang tua ya, tapi yang menarik garis tetap tangan anak ustazah sendiri. Fahim tuh anak ustazah untuk tugasnya? Nah, mengerti ya? Nah, kerjakan tugasnya dengan teliti. Oh ya, anak ustazah, saya ingatkan ya, ketika mengerjakan tugas yang saya kasih, jangan lupa anak ustazah perhatikan posisi duduk kita dan jarak mata dengan buku. Nah, langsung ya praktekkan pembelajaran kita hari ini. Selamat bekerja, semangat. Hari sudah gelap, tandanya malam sudah tiba. Saatnya Siti untuk beristirahat. Siti ingin tidur dengan lelap. Nah, salah satu cara yang dilakukan Siti untuk tidur lelap adalah melakukan beberapa aturan sebelum dia tidur. Nah, coba anak ustazah amati gambar ini. Nah, gambar ini adalah kegiatan dan aturan yang dilakukan oleh Siti sebelum dia tidur. Nah, apa saja yang akan kita lakukan dan harus kita lakukan sebelum tidur? Nah, aturan sebelum tidur. Pertama, menggosok gigi. Kedua, mencuci muka. Yang ketiga, mencuci tangan dan kaki. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih atau kita rapikan pakaian kita. Dan yang kelima, kita membaca doa sebelum tidur. Inilah aturan yang dilakukan oleh Siti sebelum tidur. Nah, apakah anak ustazah ada melakukan aturan ini? Apakah anak ustazah bisa menerapkan ini bagi yang belum? Nah, ustazah harap bisa ya. Dan mulai nanti malam ketika mau tidur, anak ustazah bisa mempraktekkan aturan sebelum tidur.
Nah, melakukan aturan sebelum tidur ini adalah salah satu cara juga untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, dengan yang pertama di pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang cara memelihara kesehatan tubuh kita dengan cara makan bergizi, berolahraga atau bergerak, beristirahat cukup pun itu termasuk salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, kita harus beristirahat dengan cukup. Nah, jadi bagi anak ustazah, tidur malam itu paling lambat kita pada pukul 9. Nah, itu udah lambat. Jadi kita paling lambat itu tidurnya jam 9. Nah, anak ustazah yang tidurnya lewat dari jam 9, besok nggak boleh lagi ya. Nanti malam harus tidur jam 9 paling lambat. Nah, kalau kita tidurnya cukup, istirahat kita cukup, maka badan kita akan sehat dan pagi pun badan kita terasa segar. Kalau kita tidurnya cepat, tidak terlambat, besok pagi kita bangun untuk sholat subuh itu tidak capek. Nah, tidak berat mata ini dibuka untuk melaksanakan sholat subuh. Kenapa? Karena kita sudah beristirahat dengan cukup. Nah, jadi anak ustazah, ikuti ya aturan sebelum tidur ini supaya badan kita sehat dan badan kita kuat. Ada mengerti anak ustazah? Nah, nanti dipraktekkan ya malam. Tidak ada lagi anak ustazah yang tidurnya terlambat. Baik anak ustazah, pada kesempatan kali ini sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini pada tema 1, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Pada pembelajaran hari ini dapat kita ambil kesimpulan. Pertama, anak ustazah sudah tahu bagaimana posisi duduk dan membaca yang benar. Kedua, anak ustazah sudah tahu bagaimana jarak objek kita membaca. Yang ketiga, anak ustazah sudah bisa membilang bilangan 1 sampai 10 dengan menggunakan jari-jari dan menunjukkan lambang bilangannya. Yang keempat, anak ustazah sudah tahu waktu yang tepat untuk kita tidur di malam hari dan bangun pada pagi hari. Nah, mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi anak ustazah. Dan kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan doa sesudah belajar. Silakan angkat tangan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu pembelajaran hari kita hari ini. Apabila tadi ustazah ada kesalahan, saya mohon maaf. Kita tutup pembelajaran kita dan tetap semangat ya nak belajarnya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.